فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan dan kita selesaikan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, syarah hadis yang ke-36. Nah, barakallahu fikum. Kemarin yang belum setarkan dulu, tafadhal. Faman yassara al-mu'sirin inna nazlat illa nazlat alimus sakinah. Wa dzakarahumullah wa dzakarahumullah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Nanti dilancarkan nanti. Tafadhal. Antum hafal belum? Bismillah. Fi auni akhi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ila jannah. Wa man jama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadabasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Wahaffathumul malaikah. Wa dzakarahumullahu liman indahu. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabu wal muslim bihadzal lafzi. Na'am, barakallahu fikum. Antum dah hafal antum? Hafal?
Besok ya. Ya, na'am barakallahu fiik. Kita lanjutkan barakallahu fiikum hafizakumullah. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Kata beliau, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ini ya, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu, dan tidaklah ada sekelompok kaum yang berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membacakan kitabullah dan mengajarkannya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan juga akan dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akan diliputi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama mereka di sisinya. Nah, apa maknanya? Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, hadza fihi anna talabal ilmi yanbaghi an yakuna fil masajid. Di dalam hadis yang mulia ini ada pendalilan bahwasanya mencari ilmu itu selayaknya sepantasnya dilakukan dalam masjid. Jadi paling afdalnya justru di masjid dibanding di kelas-kelas atau yang semisalnya, walaupun tidak ada larangan. Karena terkadang kelas itu fungsinya, nah barakallahu fikum, ruangan-ruangan khusus karena mungkin banyaknya murid atau banyaknya santri sehingga harus dipisahkan. Mungkin ini yang besar, ini yang kecil, itu tidak masalah sebenarnya. Cuman afdalnya kalau bisa di masjid. Kalau di Damaj saat itu, di Darul Hadis Damaj, nah barakallahu fikum, karena luas sekali masjidnya, itu semuanya di masjid semuanya belajarnya. Ada yang di pojok, ada yang di tengah, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Intinya 6 halqah-halqah dari semuanya dalam masjid. Karena mencari keberkahan tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Taruhlah seandainya banyaknya peserta atau banyaknya murid kemudian dipisahkan di ruangan-ruangan dalam keadaan hanya fungsinya adalah apa? Untuk memisahkan biar tidak tercampur, tidak masalah. Tidak ada larangan juga. Nah, barakallahu fikum. Cuman afdalnya di mana? Di masjid. Li'annaha buyutullah. Karena masjid itu rumah-rumah Allah. Wa ma'wal malaikah, dan tempat, nah barakallahu fikum, para malaikat. Wa fiha as-sakinah wa rahmah. Di dalam masjid juga terdapat apa? Ketenangan dan juga rahmat, kasih sayang. Sudah kami sebutkan, berbeda halnya kalau orang itu di tengah pasar. Lain keadaannya ketika di tengah masjid. Dalam artian di dalam masjid. Tentunya di dalam masjid lebih tenang, kemudian juga lebih tentram. Fayanbaghi an yakuna talabul ilmi fil masajid. Maka selayaknya hendaknya mencari ilmu itu, talabul ilmi, mencari ilmu itu di dalam masjid, la fil mukhayyamat. Tidak di perkemahan-perkemahan, wala fil istirahat, tidak juga di tempat istirahat atau tempat peristirahatan, wala mani'a an yakuna hunaka majlisun ilmi. Tapi enggak ada larangan. Walaupun misalkan antum di peristirahatan, di hotel taruhlah, atau di perkemahan atau tempat istirahat misalkan, itu enggak ada larangan, di sana ada majelis ilmu. Maksudnya mungkin ada jalsah khasah ya. Nah, ada pertemuan khusus kemudian di situ nanti diajarkan ilmu atau yang semisalnya, enggak masalah. Atau ketika ada halqah bermajelis kemudian menyebutkan satu hadis, dua hadis, tidak masalah. Au hunaka madrasatun yudras fiha al-ilm. Atau di sana ada sekolahan yang diajarkan di dalamnya ilmu. Tapi ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun ilmu-ilmu duniawi seperti IPA, IPS, PPKN, geografi atau yang semisalnya enggak perlu. Paham ya? Enggak perlu. Kita lebih cenderungnya apa? Fokuskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Jadi madrasah, sekolahan yang diajarkan di dalamnya ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam barakallahu fikum. Lakinnal masjida afdal, masyaallah. Akan tetapi masjid itu lebih afdal, mahma amkan. Yaitu kapanpun memungkinkan antakuna dirasa fil masjid, fadzalika afdal, maka itu yang afdal kalau belajarnya di dalam masjid, karena masjid merupakan salah satu apa? Rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana hunaka majlisun ilmiyyun mundhabitun fala ba'sa. Tapi kalau ternyata di sana, di tempat lain masjid pun ada majelis yang ilmi, maksudnya dibuka kajian misalkan di rumah ikhwah, di rumah saudara kita misalkan,
Nah, yang telah ditetapkan, maksudnya telah ada pelajaran di situ, fala ba'sa, enggak masalah. Lakinna aqallu afdaliyatan minal masjid. Tapi keafdalannya kurang daripada di masjid. Paham maksudnya? Jadi yang paling afdal di dalam masjid, karena dalam masjid tersebut, nah barakallahu fikum, merupakan apa? Masjid tersebut merupakan salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Turun padanya ketenangan. Kemudian juga apa? Barakallahu fikum, rahmat Allah Subhanahu wa taala ada di situ juga. Naam. Kita lihat, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah ada sekelompok kaum yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yaknil masajid. Jadi rumah-rumah Allah maksudnya adalah al-masajid, yaitu masjid-masjid. Yatluna kitaballah, yang mereka saling membaca atau mereka membaca Al-Qur'anul Karim, yaqra'unahu, mereka membaca Al-Qur'anul Karim, wa yata'allamuna qira'atahu 'ala al-wajhil sahih, dan mereka membaca bacaan Al-Qur'an tersebut sesuai dengan apa? Sisi yang benar. Jadi mereka membaca Al-Qur'an sesuai dengan sisi yang benar. Naam. Tajwidnya atau juga pelajaran-pelajaran mengenai qiraatul Qur'an atau yang semisalnya, kata beliau, wa yahfadzuna, dan mereka menghafalnya, li'annahu wa aslul ilm, dikarenakan apa? Yang namanya Al-Qur'anul Karim itu adalah sumber semua ilmu. Jadi upayakan pertama kali yang dihafal adalah Al-Qur'anul Karim, kemudian menjaganya, menghafalnya, dan juga mengulang-ulangnya, kemudian juga mengamalkannya. Nah, karena kalau orang hanya mengandalkan tulisan atau catatan atau mendengarkan saja tanpa menghafal, itu kurang. Kurangnya apa? Kurangnya banyak sekali. Nanti kalau beristidlal, berdalilkan, dia belum hafal. Kemudian kalau seandainya tulisannya rusak, dia nggak bisa berdalilkan. Tapi kalau dia punya hafalan Al-Qur'an, punya hafalan As-Sunnah, kemudian dimutkinkan, dikuatkan, sehingga ketika beristidlal dia pun tahu dan tepat pendalilannya. Na'am barakallahu fikum. Tentunya semuanya dengan mumarasah, membiasakan diri dan juga terbiasa. Kita lihat, wa yatadarasunahu, dan mereka saling mengajarkan Al-Qur'an tersebut bainahum, di antara mereka. Karena Al-Qur'anul Karim tentunya apa? Nah, saling mengajarkannya dalam artian mengajarkan tajwidnya, cara membaca yang benar. Nah, barakallahu fikum, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan apa? Dengan tartil, tajwidan, setelah tajwidnya, qiraahnya, bacaannya, kemudian tadabburan, dan juga ditadabburi maknanya. Nah, bukan semata-mata menghafal saja. Nah, karena keutamaan orang yang mempelajari ilmu Al-Qur'an dan mengajarkannya, keutamaan apa? Orang tersebut dikatakan sebaik-baik manusia. Paham ya? Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dari hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Naam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, orang yang mempelajari ilmu Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu sebaik-baik, nah barakallahu fikum, manusia di antaranya. Naam. Kita lihat, yafhamuna ma'anihi, memahami makna-maknanya. Melalui apa? Di antaranya antum diiringi dengan belajar bahasa Arab. Karena kalau antum sudah paham bahasa Arab, walaupun enggak megang Al-Qur'an terjemahan pun, terkadang buka Al-Qur'an itu langsung tahu terjemahannya. Karena sudah pernah dilewati kosakata dan mufradatnya gitu. Tapi membantu juga kalau membutuhkan Al-Qur'an terjemahan, itu juga membantu. Dalam artian biar kita tahu terjemahan yang pas bagaimana. Karena terkadang kita mungkin tahunya secara bahasa Arab, terjemahannya sudah tahu. Cuman terjemahan yang pas kan butuh. Terjemahan yang pas, naam, untuk apa? Untuk Arab tersebut atau untuk ayat tersebut. Karena kalau kita nerjemahkan perkata, letterlek perkata, itu terkadang orang enggak paham. Terkadang orang enggak paham. Butuh terjemahan yang sesuai dan cocok, tidak berseberangan dengan apa? Lafaz aslinya, kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau kuat bahasa Arabnya, nahwunya, sharafnya, dan juga penerapannya, itu biasanya langsung nyambung dia. Dalam artian terjemahannya itu langsung bisa, nah barakallahu fikum, bisa dikatakan walaupun enggak lihat terjemahan Al-Qur'an tapi pas, karena sudah melewati pembahasannya dan kosakatanya. Paham ya? Jadi mempelajari ilmu bahasa Arab itu bukan perkara yang sepele. Karena memang berat. Kalau orang enggak serius, enggak fokus, nah mempelajari ilmu bahasa Arab berat. Nah, karena apa? Karena butuh perjuangan dan butuh juga pengorbanan, butuh waktu menghafal dan juga menerapkan praktek atau yang semisalnya. Kata beliau, walaisal maqsudu al-hifdha faqat, ya kan? Bukan yang diinginkan hanya menghafal saja. Jadi kalau antum menghafal Al-Qur'an, itu upayakan bukan hanya menghafal saja, tapi apa? Wa annaka tahfadzul Qur'an wa tutqinahu fil qira'atil 'ashr, kalau memungkinkan. Nah, maksudnya apa kata beliau, apanya?
Wa laysal maqsudu al-hifdha faqat wa annaka tahfadzul Qur'an wa tutqinahu bil qira'atil 'ashr, la, kata beliau. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu bukan semata-mata menghafal saja, kata beliau. Paham ya? Kemudian kamu menghafal Al-Qur'an, memutqinkannya dengan qiraah 10 qiraah. Bukan itu yang diinginkan. Antum mutqin 10 qiraah walaupun qiraahnya masyaallah sebagus apapun tapi enggak paham maknanya, enggak mengamalkan, itu nanti berbahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Quran itu adalah hujjah untukmu atau justru akan menghujati dirimu kalau tidak mengamalkannya. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya apa? Barakallahu fikum, amalan. Mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dan juga mentadabburinya. Nah, perhatikan baik-baik. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kata beliau, "Hada wasilatun wa laysa huwal maqsud." Ini hanya sekedar wasilah. Antum mempelajari qiraah sab'ah, bahkan 10 qiraah itu wasilah saja, bukan tujuan inti. Tujuan inti adalah apa? Walaupun antum hafal satu saja riwayat Hafs al-Asim, tapi mungkin kemudian memahami maknanya dan juga mengamalkannya, jauh lebih baik daripada antum menghafal qiraah sab'ah atau 10 qiraah kemudian apa? Enggak mengamalkannya. Justru apa? Seperti itu kata beliau apa? Bukan itu yang diinginkan. Tapi wal matlub annaka tatafahham wa tafqah ma'ani wa ta'mal bih. Ini penting ini. Tapi yang diinginkan ketika antum menghafal Al-Qur'an, kita menghafal Al-Qur'an, yang diinginkan adalah apa? Yang diinginkan adalah engkau memahaminya dan juga memahami makna-maknanya serta engkau mengamalkannya. Jadi pertama kali membaca, hafalkan, yang kedua memahaminya, yang ketiga mengamalkannya. Karena nanti kalau enggak diamalkan menjadi hujjah bagi orang-orang apa? Ahlul bid'ah wad dhalal menghujai kita. Paham ya? Nah, kenapa? Karena kita nanti dikhawatirkan sama seperti mereka. Upayakan Al-Qur'an itu hujjatun lana la alaina. Al-Qur'an itu hujjah untuk kita, bukan menghujati kita. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Banyak sekali dari kalangan orang sufiyah yang mereka mengatasnamakan aswaja atau yang semisalnya hafal Al-Qur'an, banyak mereka. Tapi mereka jadikan bahan dagangan, bahan jualan, diundang di sana khataman Al-Qur'an. Ketika ada orang meninggal dunia dikasih gaji amplop misalkan, diundang di sana, nanti ketika apa? Membacakan Al-Qur'an khataman juga, paham ya? Dikasih gaji juga. Jadi untuk nyari uang itu enggak benar seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Itu tidak dibenarkan. Yang dimaksud dalam hadis yang disebutkan dalam hadis bahwasanya sebaik-baik upah kalian adalah upah, nah barakallahu fikum, yang diambil dari Al-Qur'an Karim itu maksudnya bukan antum memperjualbelikan bacaan antum, bukan. Antum ngajar kemudian meluangkan waktu, ada muslimin yang apa? Ngasih upah, itu enggak masalah. Paham ya? Karena antum sudah meluangkan waktu, enggak sempat kerja, kemudian muslim ini mengatakan, "Ustaz ngajar aja Ustaz, nanti anak yang nanggung," misalkan. Nah, ketika antum mengajarkan ilmu Al-Qur'an kok dikasih gaji, dikasih mukafaah, enggak masalah diterima. Paham ya? Yang dilarang itu memperjualbelikan bacaan tadi itu. Antum suruh baca di rumah orang yasinan. Paham ya? Antum bacakan kasih amplop, itu dilarang. Paham ya? Atau ketika ada orang meninggal dunia, khotaman dari pagi sampai malam, khotam satu Al-Qur'an. Antum baca di situ kasih amplop. Ya, itu juga dilarang. Paham maksudnya ya? Jadi yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah apa? Nah, barakallahu fikum, upah mengajari. Jadi antum mengajarkan ilmu Al-Qur'an, kok ada orang ngasih gaji, mukafaah, tanpa antum mematok harga dan tanpa antum mengharapkan, tanpa antum istilahnya menjadikan lahan bisnis, pemberian tadi boleh diterima. Maksudnya ya? Pemberian tadi boleh diterima. Ini juga masuk semuanya, bukan ilmu Al-Qur'an saja. Ilmu agamanya pun antum mengajarkan ilmu agama, kemudian ada orang yang ngasih mukafaah, pemberian misalkan bulanan atau semisalnya, enggak ada larangan untuk terima. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tapi kalau menjadikan dakwah sebagai ladang bisnis, sebagai ladang untuk mencari ma'isyah, tidak benar. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jalla, kata beliau, perhatikan lagi, itu syarahnya itu. Jadi 3 perkara ya. Awalan, pertama taqra'uhu, engkau membacanya. Perhatikan kitabnya ya. Pertama engkau membacanya. Tsaniyan, yang kedua tafhamuhu, engkau memahaminya. Salisan, yang ketiga ta'malu bih, engkau mengamalkannya. Ini membaca, pertama membaca, menghafalkan, kedua memahami, ketiga mengamalkan. Wal amalu bil Qur'an huwal matlub. Dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an itulah yang diminta, itulah yang diperintahkan. Walakinna hifdhahu wa tajwidahu wa tafahhuma ma'ani wa tafsirahu 'ala al-wajhi sahih, hadhihi wasailul amal bil Qur'anil Karim, masyaallah. Akan tetapi menghafalnya dan juga tajwid di dalam baca Al-Qur'an, yang ikhfa diikhfakan, yang gunnah digunnahkan,
yang idhar diidharkan, yang iklab diiklabkan, seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, yang mat dimatkan, paham ya? Maksudnya dipanjangkan. Itu merupakan apa? Dan memahami makna-maknanya serta tafsirannya sesuai dengan sisi yang benar, ini adalah wasail, sarana-sarana orang itu untuk bisa mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Paham belum? Karena kalau kita nggak tahu ilmunya kan nggak bisa mengamalkan. Nah, jadi ketika kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, menghafalnya, upayakan memahami maknanya, kemudian diamalkan. Naam. Qauluhu illa nazalat 'alaihim sakinah, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Al-hudu' wa tuma'ninah war rahah, artinya sama. Al-hudu' tenang, tuma'ninah tentram, rahah tenang juga. Diartikan maknanya sama. Al-ma'ani al-mutaqaribah, maknanya itu al-ma'ani mutaqaribah, maknanya itu berdekatan. Al-hudu' wa tuma'ninah war rahah, yaitu tenang, tentram, paham ya? Seperti itu. Nah, karena kalau orang berada di masjid tentunya lebih tenang daripada ketika dia berada di luar, di tempat kerjanya atau di pasar atau yang semisalnya. Naam. Ikhwani fi din, azzani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan qauluhu wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun apa? Meliputi mereka. Maksudnya bagaimana? Al malaikatu tu'ayyidul mu'minin, memberikan dukungan kepada orang-orang yang beriman. Tanzilu ala talabatil ilm tu'ayyiduhum, masyaallah. Turun, nah barakallahu fikum, di atas para pencari ilmu, memberikan dukungan kepada mereka. Dalam riwayat apa? Meletakkan sayap-sayapnya. Meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Luar biasa. Antum enggak terasa, tapi ternyata Allah Taala apa? Berikan kemuliaan yang besar. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Enggak rugi barakallahu fikum. Naam. Kita terasa ataukah tidak? Itu enggak masalah, tapi yakin saja bahwasanya hadisnya itu sahih dan benar. Naam. Kata beliau di sini, wa tadfa'u anhum syayatin, dan apa? Para malaikat itu tadi yang turun kepada para pencari ilmu tadi itu akan apa? Akan menolak dan juga mengusir para setan. Nah, barakallahu fikum, yang akan mengganggu para pencari ilmu tadi itu. Wa tanzilu 'alal mujahidin fi sabilillah tusaddiduhum wa tusaddi'uhum 'alal qital. Dan terkadang, nah barakallahu fikum, para malaikat juga turun kepada orang-orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat turun kepada mereka, tusaddiduhum. Nah, barakallahu fikum, memberikan dukungan kepada mereka, wa tusaddi'uhum, dan membuat mereka itu berani ala qital, untuk memerangi musuh. Paham ya? Seperti perang apa? Perang Badr. Iya enggak? Ketika perang Badr, para malaikat ikut turun ikut andil. Nah, barakallahu fikum, nah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala memerangi orang kafir. Paham maksudnya ya? Jadi terkadang seperti itu. Nah, dibikin tenang, kemudian dibikin kaum muslimin semangat dan juga membuat mereka itu berani untuk melawan musuhnya. Wa tunaffiru anhumul adu, dan membuat musuh itu lari dari kaum muslimin. Wa fahiya tanzilu 'alal mu'minin fi mawatinil jihad wa mawatinil amal salih. Maka para malaikat tersebut turun kepada orang-orang mukminin di tempat-tempat jihad dan juga di tempat-tempat orang yang beramalan saleh. Tusaidul muslimin wa tu'inuhum, itu menolong, membantu kaum muslimin. Hafathumul malaikah, yakni ahatat bihim, jadi para malaikat meliputi mereka, para pencari ilmu. Fala yanfudu ilaihim syarrun wala ahad, maka enggak ada seorang pun atau kejelekan apapun yang akan apa? Menimpa pada mereka. Bayangkan itu. Nah, kenikmatan tersendiri. Di samping jaminannya adalah surga, mencari ilmu, kemudian para malaikat juga meletakkan sayap-sayapnya. Senang, ridwan bima yatlub, senang dengan apa yang dicari oleh para pencari ilmu. Karena para pencari ilmu yang mereka cari apa? Bukan dunia, tapi yang mereka cari itu adalah apa? Adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang mereka cari. Sehingga para malaikat senang, ridha terhadap apa yang dicari oleh para pencari ilmu. Kita lihat. Wa dzakarahumullah fi man indah, kemudian tidak sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para pencari ilmu tadi nama-namanya di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, ay fil malail a'la, di hadapan para penduduk langit, di hadapan para malaikat disanjung, dipuji, si fulan, si alan yang mencari ilmu tersebut. Fayadkuruhumullah dzikra tasyrifin, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka dengan penyebutan pemuliaan, sebagai bentuk pemuliaan, karena seseorang itu dimuliakan dan juga dinaikkan derajatnya sebabnya karena apa? Ilmu dan keimanan, bukan karena
harta bendanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena titel dan juga gelarnya, tapi karena ilmu dan iman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang beriman. Ikhwani fid din azzani azakumullah, kata beliau di situ, perhatikan baik-baik. Wa yukhbir bihimul mala' minal malaikah, dan Allah taala akan apa? Akan kabarkan kepada segenap para malaikat. Bayangkan itu, di hadapan para penduduk langit Allah taala kabarkan tentang para pencari ilmu tadi, dipuji, sanjung. Wa yubahi bihim malaikatah, dan Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan para pencari ilmu di hadapan para malaikatnya. Bayangkan, senang. Jadi orang mencari ilmu itu enggak rugi, walaupun di saat itu dia paham atau tidak, itu enggak masalah. Tapi apa keutamaannya besar? Keutamaannya sangat apa? Sangat besar. Di samping ketika dia merehlah, melakukan perjalanan mencari ilmu, dimudahkan bagi dia menuju apa? Surga, masuk surga. Kemudian para malaikat ridha, meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Masya Allah. Kita lihat lagi. Fahada yadullu ala fadli talabil ilmi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu keutamaannya besar. Karena ilmu itu apa? Sebagaimana sebutkan para asatidzah dan juga dinukilkan dari kalamnya para ulama terdahulu, di antaranya kalamnya Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu enggak ada bandingannya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandingi ilmu tersebut keutamaannya. Tapi bagi orang yang lurus niatnya, liman sa'at niyatuh, bagi orang yang niatnya apa? Lurus. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana seseorang kok niatnya lurus? Yanwi raf'al jahli 'an nafsihi wa 'an ghairihi. Itu. Orang tersebut ketika mencari ilmu meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Jadi itu niat yang lurus, bukan apa? Bukan langsung inginnya menghilangkan kebodohan orang lain, dia sendiri masih bodoh, itu enggak tepat. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Wa wujubi i'ta'ihi katsiran minal waqti wal inayah, dan wajibnya seseorang memberikan banyak dari waktunya dan juga perhatiannya. Jadi ilmu itu butuh perhatian penuh dan butuh waktu. Al waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Al waqtu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Nah, waktu itu bagaikan apa? Pedang. Jika kamu tidak menggunakan pedang tersebut untuk menghunus, maka engkau yang akan dihunus oleh pedang tersebut. Maksudnya waktu tersebut akan sia-sia, enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Jadi waktu itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nafa'ati likulli haqqin haqqahu. Naam. Mumpung istilahnya bisa dikatakan antum kebanyakan kan masih bujang istilahnya ya. Kemudian juga para thalabatul ilm, nah barakallahu fikum, masih tanggungannya belum besar, belum berat. Nah, belum nanggung istri, anak, ma'isyah, itu masih bisa dikatakan kesempatan yang besar. Paham ya? Berbeda halnya dengan orang mutazawijun yang sudah berkeluarga, nanti lain. Antum belum bisa bayangkan ke sana karena belum merasakan. Tapi kan nanti kalau sudah merasakan lain lagi pembahasannya. Paham ya? Intinya kesimpulannya digunakan, dimanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan tersebut. Fursah 'azimah. Paham ya? Kesempatan yang besar. Mumpung masih bujangan. Tanggungannya apa? Tanggungannya ya paling makan minum yang dia tanggung sendirian itu. Kemudian mandi seperti biasanya. Belum apa? Belum menanggung istri, anak dan ma'isyah. Nah, dan itu perlu disyukuri. Perlu disyukuri dan juga dimanfaatkan semaksimal mungkin waktunya, jangan dibuang-buang. Al waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Faman kana yuridu hadil maziyah falyu'ti min waqtihi wa min juhdihi li talabil ilmi." Masyaallah. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keistimewaan ilmu ini, maka hendaknya dia memberikan dari waktunya dan juga usaha kerasnya, kesungguh-sungguhannya untuk mencari ilmu. Bayangkan, kerja tidak masalah, kerja, tapi sisihkanlah waktu untuk mengisi kembali apa? Nah, barakallahu fikum, ilmu. Paham ya? Untuk memulihkan kembali hati yang mungkin semula sudah kering, disiram kembali agar basah. Paham ya? Dibasahi dengan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena kalau orang tidak pernah menyerap ilmu syar'i, hati itu enggak pernah disirami, itu nanti akan kering. Kalau hati sudah kering bagaimana? Sulit untuk menerima kebenaran. Itu perkara yang sudah wakil, kenyataannya seperti itu. Tapi kalau diiringi dengan mencari ilmu,
Nah, barakallahu fikum, kemudian menyirami hatinya biar hatinya tetap tumbuh subur atau yang semisalnya, itu yang dituntut dan juga yang diinginkan. Naam, kita lihat sini kata beliau ala ahli ilm, maksudnya apa? Maksudnya fal yu'ti min waqtihi wa min juhdihi li talabil ilmi ala ahli ilm. Maka hendaknya orang tersebut kalau ingin mendapatkan keistimewaan di dalam mencari ilmu, mendapatkan keistimewaan ilmu, hendaknya dia mencurahkan, memberikan sebagian waktunya untuk apa? Untuk mencari ilmu di sisi ahlul ilm. Paham ya? Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Karena orang mencari ilmu itu kadang merasakan rasa pahitnya dalam mencari ilmu, jauh dari orang tua, ya enggak? Terkadang ketika enggak ada uang, enggak bisa jajan, harus sabar. Terkadang sakit harus apa? Istirahat. Banyak pikiran mengenai apa? Mungkin kalau ketika sakit istirahat, mikirkan di rumah atau semisalnya, itu wajar, sabar. Karena orang mencari ilmu itu pasti harus merasakan pahitnya. Kalau enggak pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, dia nanti akan berbahaya. Bisa jadi dia putus di tengah jalan, enggak mencari ilmu lagi, dia diuji dengan apa? Kebodohan seumur hidupnya. Sampai-sampai disebut dalam pantun atau puisi yang sangat bagus itu apa? Malam yaduk apa? Na'am, barakallahu fikum. Sebutkan dalam pantun sangat bagus dan sering antum dengar itu. Malam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liyafatihi. Artinya apa? Barang siapa ketika mencari ilmu belum pernah merasakan rasa pahitnya, butuh perjuangan, pengorbanan, rumah di kampungnya dijual demi apa? Tinggal dekat pondok misalkan. Kan perjuangan itu. Datang dari rumahnya ke pondok misalkan, naik motor butuh apa? Butuh apa? Bensin. Perjuangan juga, pengorbanan juga. Nah, orang kalau di dalam mencari ilmu enggak pernah merasakan pahitnya, tajarra, dia akan apa? Akan diuji dengan barakallahu fi kerendahan kebodohan seumur hidupnya. Paham ya? Akan mendapatkan ujian yaitu apa? Kerendahan kebodohan tadi seumur hidupnya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, barang siapa di masa mudanya, masa muda, antum masih muda atau sudah tua? Masih muda kan? Barang siapa di masa mudanya itu terluputkan mencari ilmu, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka takbirlah 4 kali untuk orang tersebut karena sudah mati, sudah meninggal. Paham maksudnya ya? Nah, karena sia-sia. Jadi kalau masih muda itu dimanfaatkan. Nah, menghafal, memahami. Jangan cuma santai-santai saja. Karena ilmu itu kalau dicari dengan santai-santai enggak akan bisa. Paham ya? Enggak akan bisa. Nah, bahkan permisalannya seperti apa kemarin? Yang enggak mau baca, enggak mau belajar, malas-malasan. Kemudian kalau malam tidur, kalau siang main-main, kejar-kejaran misalkan. Paham ya? Tapi enggak mau belajar ya, enggak mau belajar, enggak mau memahami, enggak mau baca juga. Itu permisalannya bagaikan binatang ternak, wal'iyadzubillah. Sampai-sampai disebutkan dalam pantun, apa pantunnya antum? Min Naam, barakallahu fikum, disebutkan sana, perhatikan baik-baik apa permisalan tadi itu. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, kalau kamu enggak mau baca, enggak mau memahami, fa mautuka khairun min hayatika daimu. Meninggalmu, matimu itu lebih baik daripada hidupmu selama-lamanya. Nah, karena enggak ada faedahnya kan? Enggak mau memahami Al-Qur'an, enggak mau baca Al-Qur'an, enggak mau mempelajari Al-Qur'an. Paham ya? Bermalas-malasan lah intinya. Nah, kemudian apa? Naharuka la'ibun lailuka na'imu. Siangnya main-main, malamnya tidur. Famisluka fid dunya ta'isul bahaimu. Maka permisalanmu di dunia bagaikan hidupnya binatang ternak, wal'iyadzubillah. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin, terutama bagi para thalabatul ilm, para pencari ilmu yang masih bujangan, yang belum berkeluarga, itu kesempatan yang sangat besar. Nah, bahkan yang sudah berkeluarga pun tidak apa? Tidak kalah. Nah, barakallahu fikum, karena apa? Karena tentunya apa? Tugas berat nanti untuk mungkin mendidik anaknya atau yang semisalnya. Naam. Jadi kesempatan yang sangat besar, jangan sampai terluputkan. Kita lihat lagi. Kata beliau, mencari ilmu di mana tadi?
mencari ilmu di hadapan para ahlul ilm, wa fi buyutillahi azza wa jalla, dan juga di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ammir buyutallah bi talabil ilm, dan memakmurkan rumah-rumah Allah dengan apa? Dengan mencari ilmu. Jadi rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah kita makmurkan dengan apa? Dengan adanya pelajaran ilmu di situ, diajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Allah, qala Rasuluh. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, perhatikan baik-baik syarahnya itu. Qalu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Dan barang siapa yang amalannya itu lambat-lambat, dia lambat dalam beramal-amalan kebaikan, nasabnya itu tidak bisa membuat cepat dia masuk surga. Paham ya? Nasab itu tidak bisa membuat orang itu masuk surga. Paham ya? Karena yang bisa membuat masuk ke surga itu bukan semata-mata nasabnya, tapi amalan solehnya. Paham ya? Dengan apa karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman dia keturunan bangsawan, keturunan raja, keturunan konglo apa? Melarat, konglomerat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, keturunan orang kaya. Kemudian keturunan bangsawan, keturunan orang berdarah hijau. Paham ya? Bermata biru misalkan. Atau yang semisalnya itu enggak jadi jaminan. Enggak bisa menjamin ini, lihat ini. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya itu lambat, dia lambat dalam beramal-amalan saleh, nasabnya, garis keturunannya itu tidak bisa membuat cepat dia masuk surga. Jadi jangan andalkan garis keturunan, wah anak-anak bangsawan pasti masuk surga katanya. Enggak, belum tentu. Anak-anak pahlawan pasti masuk surga, enggak bisa. Paham ya? Anak ini anak presiden, paham ya? Pasti masuk surga, enggak bisa juga. Anak-anak mantan DPR katanya, paham ya? Itu juga enggak bisa juga. Sudah mantan lagi ya, enggak bisa juga. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Kalau cuma sekedar garis keturunan itu enggak bisa. Tapi amalannya kita lihat, al-ibrah bil amal la bin nasab ini. Yang jadikan barometer itu ukuran, tolak ukurnya itu adalah amalan, bukan semata-mata nasab garis keturunan. Paham ya? Jadi jangan berbangga-bangga dengan barakallahu fikum dengan apa? Dengan mbah-mbahnya dahulu, atau berbangga-bangga dengan bapaknya. Anak ini keturunan bangsawan, keturunan orang berdarah biru misalkan, bermata merah misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan bangga dulu, amalannya kita lihat. Lau kunta min asyrafin nas, kalaupun seandainya kamu termasuk manusia yang paling mulia, min Quraisy, bahkan bayangkan, min Quraisy, min Bani Hashim, asyraf Bani Adam, bayangkan. Kalaupun kamu adalah manusia yang paling mulia, qabilah dan marganya dari Quraisy, dari Bani Hashim, yang paling mulia dari kalangan anak Bani Adam, lakinnaka lam tuwaffaq lil amal lam yanfa'kan nasab. Masya Allah. Akan tetapi jika kamu tidak diberikan taufik untuk beramal, niscaya nasabmu tersebut tidak akan bermanfaat bagimu. Nasab itu nggak bisa ya. Nah, anak keturunan marga, nah barakallahu fikum, misalkan marga apa menurut saya? Marga apa kira-kira? Si Tompul misalkan. Atau marga-marga yang lainnya ya. Nah, Simanjuntak misalkan, atau marga-marga yang lainnya. Nah, apalagi? Harahap misalkan. Paham ya? Marga-marga yang ada nggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu enggak bisa dijadikan patokan. Ayo, nah. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat di sini. Apa kata beliau di sini? Fa hadza Abu Lahab. Ini Abu Lahab sekarang. Coba bayangkan, Abu Lahab fi jahannam, berada di dalam neraka jahanam. Padahal Abu Lahab siapa, coba bayangkan? Nasabnya dekat dengan Rasulullah. Apanya Rasulullah? Pamannya. Nah, pamannya bahkan. Tapi apakah masuk surga? Tidak. Jadi kalau kita lihat nasabnya itu paling dekat ini ya, Quraisy min Bani Hashim, tapi enggak bisa jadi jaminan. Tidak bisa menjadi jaminan. Abu Lahab termasuk penduduk mana? Surga atau neraka? Neraka. Siapa nama Abu Lahab? Siapa namanya? Abu Lu'lu'ah. Allah musta'an. Abu Lahab tambah Abu Lu'lu'ah gimana ini? Abu Lu'lu'ah itu lain lagi. Karena Abu Lahab siapa namanya? Antum, Husain. Abu Lahab siapa namanya? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Siapa Abu Lahab? Abdul Uzza. Paham ya? Abdul Uzza. Nama Abu Lahab ini. Dia termasuk penduduk neraka. Dinaskan dalam satu surat apa? Al-Lahab. Dia dan istrinya. Nah, istrinya Abu Lahab siapa? Istrinya Abu Lahab siapa? Ummu siapa? Ummu Jamil. Namanya siapa namanya?
Ingat enggak namanya? Ummu Jamil punya nama Ummu Jamil. Dia saudarinya barakallahu fikum siapa? Arwah. Kalau arwah nanti jamak ruh. Arwah, Arwah. Ayo Arwah bintu Harb. Paham ya? Harb itu namanya siapa berarti? Harb berarti namanya siapa Harb ini? Bapaknya siapa? Abu Sufyan. Paham ya? Jadi Arwah bintu Harb ini saudaraan dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan kan Sahar namanya, Sahar bin Harb. Paham ya? Barakallahu fikum itu istrinya Abu Lahab. Dinaskan dalam satu surat itu, surat Al-Lahab, bisa dilihat sendiri. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad itu. Paham ya? Di situ sebutkan semuanya bahwasanya apa? Abu Lahab itu walaupun marga sukunya itu paling dekat dengan Rasulullah, Quraisy, Bani Hashim, tapi apa? Tidak bermanfaat marga dan juga sukunya, nasab garis keturunannya. Wa hada Bilal. Ini sekarang Bilal, abdun, seorang budak Habasyi, seorang budak dari Habasyi. Mana Habasyi? Ethiopia. Kalau sekarang dikenal dengan negara Ethiopia itu. Barakallahu fiikum, seorang budak padahal enggak sembarangan. Wa huwa min sadatis sabiqin al-awwalin. Dia termasuk apa? Termasuk pemimpin orang-orang yang awal kali masuk Islam, bayangkan. Enggak sembarangan. Dibandingkan dengan Abu Lahab jauh. Abu Lahab kan Quraisy, kabilah yang bisa dikatakan bagus. Nasabnya, garis keturunannya bagus, tapi karena barakallahu fikum kafir, tidak mau beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bermanfaat nasab garis keturunan tadi itu. Kita lihat, fal ibrah bil amal la bin nasab. Yang jadikan patokan garis ukuran, tolak ukuran itu adalah apa? Tolak ukurnya adalah amalan, bukan semata-mata garis keturunan. Apa maksudnya ya? Yang jadikan patokan barometer itu adalah apa? Amalannya, bukan semata-mata apa? An-nasab, yaitu garis keturunan. Faman ittakala ala nasabihi fa innahu yaq'udu ma'al khalifin. Allahul musta'an. Artinya, barang siapa yang bersandarkan pasrah kepada nasab garis keturunannya, wahana pasrah ajalah. Keturunanku keturunan bangsawan, ini keturunan anak bangsawan. Bapak-bapakku dahulu orang-orang yang pernah ikut perang kemerdekaan Republik Indonesia katanya. Paham ya? Hingga saat ini pun anak masih keturunan darah biru ini katanya. Matanya merah katanya. Paham ya? Allahul musta'an. Terbalik ya, la ba'as. Intinya apa barakallahu fikum? Intinya dia sombong dengan garis keturunan tadi itu. Paham ya? Bermata biru, berdarah merah tadi itu. Paham ya? Allahul musta'an. Tapi enggak ada jaminan. Kata beliau, maka sungguh dia duduk bersama orang-orang yang menyelisihi. Wa man 'amila salihan sara ma'al mutaqaddimin. Masyaallah. Dan barang siapa yang dia beramal amalan saleh, maka dia termasuk orang-orang yang bisa maju di depan. Paham ya? Bukan termasuk orang yang terlambat, bisa maju di depan. Maksudnya apa? Maksudnya dia termasuk orang-orang yang maju dengan amalan tersebut dan sambutannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Fal ibrah bil amal la bin nasab. Yang jadikan tolak ukur, patokan itu adalah amalannya, bukan semata-mata garis keturunan. Paham maksudnya ini ya? Jadi jangan berbangga-bangga dulu. Ini keturunan Arab. Barakallahu fikum, keturunan Arab. Kemudian pasti masuk surga misalkan, enggak bisa, bukan jaminan. Walaupun marganya antum tadi apa tadi? Quraisy pun, Bani Hashim taruhlah, itu bukan jaminan. Abu Lahab itu contohnya. Abu Thalib, coba bayangkan, paman Rasulullah. Kemudian bisa dikatakan paling dekat dengan Rasulullah juga. Kemana-mana Rasulullah diajak, dagang ke Syam juga diajak, dilindungi oleh Abu Thalib juga ketika ada musuh-musuh yang hendak menyakiti Rasulullah. Tapi enggak bermanfaat sama sekali. Karena apa? Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wal'iyadzubillah. Allahul musta'an. Qauluhu yang terakhir, qauluhu man batta'a bihi, barang siapa yang amalannya itu berlambat-lambat, yakni akharahu amaluhu anil khair, amalannya itu berlambat-lambat dari kebaikan, enggak segera beramal, ditunda-tunda, lam yusri' bihi nasabuhu, niscaya nasabnya, garis keturunannya itu tidak bisa membuat dia cepat masuk surga, karena bukan jaminan. Kalau teman garis keturunan bukan jaminan. Anak keturunan marga ini, marga itu,
Mbahana dahulu adalah barakallahu fikum para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia misalkan. Bapak kami dulu ikut laskar jihad. Paham ya? Pasti masuk surga misal enggak bisa. Enggak bisa jaminan ya, enggak bisa jadikan jaminan. Kita lihat di sini. Fa anta lan tadkhulal jannata bin nasab. Maka kamu tidak akan masuk surga semata-mata sebabnya adalah nasab, enggak bisa. Jadi nasab garis keturunan itu enggak bisa membuat orang masuk surga. Tapi yang bisa membuat orang masuk surga apa tadi? Amalannya. Ingat-ingat ya, amalannya. Naam. Dengan apa? Karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Kata beliau, walau kunta min asyrafin nas, walaupun kamu termasuk manusia yang paling mulia, wa inna ma tadkhulul jannata bil amali walau kunta min aqallin nas nasaban. Allahu musta'an. Ini bagus sekali ini. Akan tetapi kamu akan masuk surga dengan sebab amalan, walaupun kamu termasuk apa? Termasuk manusia yang nasabnya paling rendah. Enggak punya marga, enggak punya suku misalkan. Paham ya? Barakallahu fikum, atau yang semisalnya, tetap dikatakan apa? Kalau dia beramal amalan saleh, maka itulah yang bisa membuat dia cepat untuk masuk surga. Walau kunta minal ajam, walaupun kamu termasuk orang ajam, bayangkan bukan orang Arab, orang ajam. Paham ya? Walaupun sukunya Jawa, setelah Jawa asli, paham ya? Barakallahu fikum, atau yang semisalnya, itu juga apa? Enggak masalah, penting amalannya. Ajam itu enggak masalah. Karena tolak ukurnya apa? Ketakwaan, amalan. Ya enggak? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ketakwaan jadi tolak ukurnya, amalan. Barakallahu fikum. Na'am. Fa innal 'amala shaliha yudkhilukal jannah. Barakallahu fikum. Dan ini perlu diperhatikan, termasuk amalan saleh adalah apa? Mengikuti as-sunnah. Sampai-sampai kalam yang sering diucapkan juga dinukil ke para ulama, kalamnya siapa itu? Orang kalau menyelisih as-sunnah justru akan menjauhkan dia dari surga itu. Pernah kita lewati dulu. Kalamnya siapa? Ingat enggak antum? Abdurrahman? Ingat enggak antum? Apa lafadznya? Lupa? Antum ingat enggak? Antum? Kalam Ibnu Jauzi pendek, bagus, singkat, simpel. Mengenai apa? Untuk agar kita berhati-hati. Apa itu? Ikhwanana. Ingat belum? Ayo, Pak. Na'am ahsan. Ikhwanana iyyakum wa mukhalafatas sunnah fa innaha yub'iduka minal jannah. Kama qala rahimahullah. Artinya apa? Saudara-saudara kami, hati-hati kalian menyelisih as-sunnah, karena sesungguhnya menyelisih as-sunnah bisa menjauhkan engkau dari surga. Paham ya? Jadi as-sunnah itu jangan sampai diselisih. Al-Qur'an dan as-sunnah harus kita pegang erat-erat. Jadi tolak ukur kita, patokan kita di dalam barakallahu fikum, di dalam apa kehidupan kita sehari-hari. Ikhwanana atau ikhwanana. Ikhwanana ya, ikhwanuna gitu ya kalau tidak salah itu ya, lafadznya itu. Ya kan? Kalau tidak salah itu ikhwanana atau ikhwanuna. Ikhwanuna iyyakum wa mukhalafatas sunnah fa innaha yub'iduka minal jannah. Kama qala rahimahullah. Dilihat lagi nanti dalam barakallahu fikum kitab-kitab mengenai asar-asar para ulama. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, ini bagus sekali nasihat beliau, karena amalan saleh itulah yang bisa membuat kamu masuk surga. Barakallahu fikum, yang bisa membuat masuk surga adalah amalan saleh, bukan amalan yang jelek. Fala yajuzu at-tafakhur bil ansab wal ahsab, maka enggak diperbolehkan berbangga-bangga dengan nasab, garis keturunan, anak keturunan bangsawan, keturunan Konglo Merat misalkan, orang kaya misalkan. Barakallahu fikum, anak keturunan orang yang terpandang, orang yang punya keistimewaan, punya kemuliaan. Ahsab juga enggak boleh. Wa yudhan annaha tanfa' indallahi azza wajalla, dan dijadikan anggapan bahwasanya apa? Nasab dan juga marga garis keturunan tadi itu bisa memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal enggak bisa. Patokannya apa tadi? Al-ibrah bil amal la bin nasab. Yang jadikan patokan itu amalannya, bukan semata-mata garis keturunan. Antum walaupun orang gunung pun misalkan, orang Badui lah taruhlah, paham ya? Atau orang-orang pelosok misalkan, atau orang-orang ajam, bukan orang Arab, atau orang-orang yang tidak
Bisa dikatakan bukan keturunan bangsawan, tapi amalan-amalan saleh yang antum miliki, yang kita miliki, itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang keturunan bangsawan, tapi mereka apa? Tidak bersegera untuk beramal amalan saleh. Allahumma musta'an. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Berarti sudah kita selesaikan penjelasan atau syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-36. Nah, barakallahu fikum, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Insyaallah taala untuk hadis yang ke-37 pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla, walhamdulillahirabbil alamin.